Di video kali ini kita akan buka-bukaan tentang gaji para UI UX designer di Indonesia. Bahkan ada yang mencapai hingga 64 juta rupiah. Tapi sebelumnya, intro dulu. Terima kasih kepada Nagoster yang telah menjadi sponsor video kita kali ini. Nagoster adalah salah satu penyedia layanan domain dan hosting terbaik di Indonesia. Website kamu jadi lebih cepat dibuka, keamanan terjamin, harga relatif terjangkau, dan tim support tersedia 24 jam. Saya percaya dengan Nagoster karena saya sendiri menggunakannya untuk website pribadi saya, kukohaldi.com. Beli hosting di Nagoster sekarang dan dapatkan diskon hingga 75% serta gratis domain dan SSL. Jangan lupa gunakan juga kode kupon kukohaldi untuk mendapatkan diskon tambahan sebesar 10% dan bonus aset file Adobe XD dan Figma dari desain yang pernah saya buat. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Kuko Haldianto, seorang UI UX designer dari dewsweb.com. Di video kali ini kita akan membahas sebuah topik yang agak sensitif yang mungkin bisa membuat beberapa teman ke-trigger nantinya, yaitu kita akan membahas tentang gaji UI UX designer khususnya di Indonesia. Kenapa saya rasa topik ini perlu kita bahas? Yang pertama adalah sebagai gambaran buat teman-teman yang baru saja mulai dan ingin melamar di sebuah perusahaan atau startup. Jadi teman-teman ini punya gambaran gaji kalian nanti berapa, supaya kita lebih baik ketika nego gaji dengan HR saat interview nanti. Yang kedua adalah sebagai motivasi buat teman-teman yang sedang struggling sekarang di bidang UI UX design, bahwa ternyata gaji seorang UI UX designer itu bisa sampai segini, tidak kalah dengan job-job elit yang lain. Oke, biar gak dibilang sotoy, pertama saya ingin menjelaskan dari mana saya mendapatkan informasi daftar gaji ini. Jadi ceritanya beberapa minggu lalu, Mas Yoel, seorang SVP dan Product Designer dari Ticket.com, mengadakan sebuah survei kecil menggunakan Google Form, dan survei ini diisi oleh beberapa teman di beberapa wilayah Indonesia, jadi tidak hanya di Jakarta saja. Lalu hasil dari survei ini dirangkum oleh sebuah akun Instagram @designjam.id. Nanti link dari Instagram Mas Joel dan Design Jam ini akan saya cantumkan di video deskripsi, nanti silakan kalian cek. Oke. Nah, sebelum kita lihat hasil surveinya, ada baiknya kita lihat dulu form yang digunakan Mas Joel untuk survei gaji desainer ini. Oke. Ini formnya seperti ini. Ini form dari Google Form. Judulnya survei gaji UX. Oke. Sebenarnya ini bukan cuma UX saja, ada UI juga. Kerahasiaanmu dijamin. Jadi ini artinya tidak ada input nama atau nomor HP atau kontak yang lain. Jadi ini murni hanya informasi tentang gaji dan role saja. Yang pertama ada isian tentang role, ada UX designer, UI plus UX, UX writer, dan masih banyak lagi seperti ini. Kalau saya misalkan saya akan isi ini. Tapi saya kemarin tidak ikut mengisi ini karena saya juga baru tahu setelah di-share hasilnya di Design Jam. Yang kedua ada isian tentang daerah dari Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan lain-lain. Kalau saya sendiri di Jogja, kebetulan di sini gak ada, jadi saya akan isi Jawa Tengah saja. Kemudian ada isian lama pengalaman. Nah, nanti hasil dari gaji ini akan dikelompokkan Mas Yoel berdasarkan lama pengalaman di bidang UI UX design. Jadi nanti itu hasilnya ada 1 tahun, pengalaman 1 tahun itu berapa, kemudian pengalaman 2 tahun itu berapa, dan seterusnya. Kalau saya sendiri sudah lebih dari 5 tahun. Lalu gajinya akan diisi di sini. Setelah itu di submit. Oke. Dan saya mau disclaimer di sini bahwa koresponden dari survei ini itu sangat beragam. Jadi gaji yang akan ditampilkan di hasil nanti itu sangat bergantung dari beberapa hal. Misalkan yang pertama itu ada kota mana, ya kan, kota ini jelas karena UMR di setiap kota itu berbeda juga. Kemudian perusahaannya di mana, misalkan di satu kota yang sama di Jakarta ada orang yang bekerja di agensi kecil dan ada orang yang bekerja di sebuah startup yang sudah besar, tentunya gaji dua orang ini akan berbeda. Oke. Yang ketiga mungkin pengaruh dari jabatan, ya kan, misalkan di satu perusahaan yang sama tapi jabatan desainer ini sudah manajer misalnya, lalu yang orang ini masih desainer biasa, pasti gaji mereka juga akan berbeda. Yang keempat ini bisa
dipengaruhi oleh kualitas diri. Kualitas diri ini biasanya ditentukan oleh perusahaan itu sendiri. Jadi ini sangat subjektif dan ada faktor-faktor lain juga yang mempengaruhi gaji ini. Jadi jangan kita lihat hasil dari survei ini sebagai patokan karena banyak faktor yang ada di belakangnya. Oke, ini yang pasti kalian tunggu-tunggu. Hasil survei dari gaji UI UX designer yang dibuat Mas Joel untuk teman-teman di Indonesia. Ini hasilnya. Untuk 1 tahun pengalaman, 1 tahun atau kurang, ini hasil dari 36 orang dari total 105 responden. Oke. Jadi respondennya ini cuma 105, jadi tidak begitu besar. Tapi yang mengikuti ini berasal dari berbagai daerah. Gaji tertingginya adalah 12 juta. Rata-ratanya ini 6 juta. Ini sudah besar ya. 6 juta sudah besar. Terendahnya 2 juta. Oke. Kalau menurut saya, 1 tahun pengalaman 12 juta ini sudah sangat besar, ya kan? Karena bahkan beberapa tahun yang lalu ketika saya ingin melamar di Jakarta, di startup Jakarta, itu ekspektasi saya hanya sekitar 7 jutaan. Ya, jadi ini 12 juta ini sudah sangat besar untuk pengalaman 1 tahun menurut saya. Untuk yang terendah 2 juta, ini saya juga pernah mengalami karena saya juga pernah bekerja di agensi di Jogja. Dan benar di 1 tahun pertama saat awal itu gaji saya juga memang cuma 2 jutaan seperti ini. Ya, jadi ini masih masuk akal. Kita lanjut ke 2 tahun. 2 tahun pengalaman, di sini ada 30 responden dari total 105 orang. Tertingginya adalah 18 juta. Ini sudah tinggi banget ya, 18 juta. Rata-ratanya 9,4 dan terendahnya 3 juta. Kalau di sini nggak dijelaskan dari mana, tapi saya sudah bisa mengasumsikan bahwa 18 juta dengan pengalaman 2 tahun ini pasti sudah di Jakarta tentunya. Dan kita lihat di terendah, di sini ada 3 juta. Dan ini ya benar, saya juga mengalami tahun kedua saya kerja di kantor itu juga gaji saya juga cuma 3 jutaan. Oke, kita lanjut ke pengalaman 3 tahun. Oke, ini adalah 3 tahun pengalaman. Korespondennya ada 24 dari 105 totalnya. Tertinggi ada 23 juta, ini tinggi banget sih, 23 juta, 3 tahun sudah mencapai 20-an juta. Rata-ratanya 11,9 sampai 12 dan terendahnya ada 5,5. Untuk tertinggi nih, ya namanya juga tertinggi ya, pasti ada aja startup atau perusahaan yang berani menggaji segini. Ini mungkin dia performanya selama 2 tahun kebelakang itu sudah sangat bagus atau kontribusinya sudah besar untuk tim desain di kantornya. Jadi kantor itu berani menggaji seperti ini. Jadi banyak faktornya ya. Jangan dilihat hanya dari ini saja, dari angkanya saja. Oke. Kita lihat yang terendah. Sebenarnya terendah ini enggak saya sendiri pengalaman 3 tahun. Saya dulu kerja di kantor cuma 3 tahun sih. Setelah itu saya resign. 3 tahun itu bahkan di bawah ini, di bawah terendah ini. Tapi saya di Jogja ya. Jadi ya banyak faktornya. 3 tahun di Jogja saya bahkan lebih rendah dari ini. Jadi saya rasa ini masih lumayan menurut saya untuk pengalaman 3 tahun. Oke, kita lanjut ke 4 tahun. 4 tahun pengalaman, 19 dari 105 responden. Tertingginya di sini ada 25. Sebenarnya agak jauh dari 3 tahun ya. Kalau 25 tadi 23, cuma selisih 2 juta. Dengan selisih 1 tahun. Oke. Sini 25, rata-rata 14, dan terendah 6 juta. Kalau pengalaman saya sendiri di kantor atau di perusahaan di Indonesia, saya sendiri tidak bisa membandingkan karena setelah 3 tahun tadi saya sudah resign, jadi saya sudah tidak punya pengalaman setelah 3 tahun di perusahaan. Untuk tertinggi 4 tahun ini fair menurut saya kalau memang kontribusi dari desainer sudah bagus, mungkin jabatannya juga sudah naik juga di tahun keempat ini, jadi ya masuk akal. Dan yang terendah ini ada 6 juta. 6 juta ini menurut saya juga sudah lumayan, tapi tergantung juga di kota mana kita domisilinya. Dan yang terakhir ada 5 tahun pengalaman,
16 dari 105 total responden. Nah, ini yang pasti membuat teman-teman agak kaget atau ke-trigger mungkin ya. Yang tertinggi di sini ada 64 juta rupiah per bulan. Bayangkan kalau gaji kalian 64 juta rupiah per bulan itu mau ngapain aja. Lalu yang di sini rata-ratanya ada 23 juta 700 dan terendah ada 5 juta. Pertama, saya mau highlight yang terendah dulu. Mungkin dari teman-teman ada yang menyayangkan mengapa di 5 tahun pengalaman gajinya masih 5 juta. Sekali lagi, ini faktornya banyak. Siapa tahu dia kerjanya di kota kecil dengan 5 juta juga sudah cukup, kan kita nggak tahu. Tapi menurut saya, dengan pengalaman 5 tahun dan gaji 5 juta, mungkin kita bisa coba kesempatan di tempat lain, atau bahkan kita bisa membuka jasa sendiri atau studio sendiri. Jadi pendapatan kita mungkin lebih banyak, atau bisa juga sambil kerja dengan pendapatan 5 juta, kita membuka jasa freelance supaya kita mendapatkan uang tambahan seperti itu. Nah, kita ke gaji yang tertinggi. Di sini ada 64 juta per bulan. Tolong jangan fokus di angkanya 64 juta karena pastinya ada banyak cerita dan banyak faktor di angka ini. Mungkin beliau itu posisinya sudah tinggi dan sudah lama sekali di kantor tersebut. Ini juga 5 plus, jadi bisa saja 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, dan lebih. Atau mungkin juga beliau ini sekolahnya jauh di luar negeri, atau bahkan beliau pernah kerja di perusahaan luar negeri, lalu di hijack, diminta untuk kerja di perusahaan Indonesia, dan biasanya untuk menggaji pekerja yang hasil hijack ini lebih mahal. Jadi ya banyak faktor di balik angka ini, jadi jangan kita fokus hanya di angkanya saja. Sebenarnya banyak cerita, banyak effort, banyak faktor yang ada di belakangnya. Seperti itu ya. Oke, kita closing. Saya tutup dengan pertanyaan seperti ini. Gimana perasaanmu setelah melihat daftar gaji tadi? Apakah kalian merasa termotivasi? Ternyata gaji desainer atau khususnya UI desainer itu bisa mencapai segitu tadi, atau kalian malah merasa down? Seperti komen salah satu teman di Instagram seperti ini. Udahlah, masih 0 experience Mbak. Fun fact, semua orang juga mulai dari 0 experience. Bahkan gaji yang 64 juta tadi, awalnya juga dia gak punya gaji kan, tapi dia merangkak dari bawah, sedikit-sedikit pasti dia akan meningkatkan karirnya, menambah pengetahuannya, menambah skillnya. Jadi pesan saya buat teman-teman adalah jangan merasa down dulu. Kita bisa mencapai apa yang kita inginkan jika kita berkemauan tinggi, kita selalu memperluas pengetahuan kita selalu meningkatkan skill kita selalu memperluas network dan jaringan atau teman-teman kita, dan biasanya hasil atau uang akan mengikuti kalian. Itu tadi video kali ini. Jika kalian teman-teman masih tertarik untuk melihat lebih lanjut tentang topik ini, Mas Yoyo sudah membuat podcast tentang topik yang sama juga di Spotify, di podcastnya tiket.com setahu saya. Nanti linknya akan saya cantumkan di video deskripsi, silahkan diklik supaya kalian bisa mendengarkan lebih banyak dan lebih detail tentang topik ini dan dibawakan langsung oleh Mas Yoel. Jika kalian tertarik untuk melihat video UI UX desain yang lain, silahkan klik playlist di atas ini. Follow juga Instagramku Aldi, karena di sana saya sering share tips-tips tentang desain dan freelance. Share juga video ini ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga mempunyai gambaran tentang gaji seorang UI UX designer. Dan pesan saya adalah desain dulu aja, nanti juga bisa. Saya Kuku Aldianto, pamit.